kalau lagi pertama awal datang mah enak buat usaha di laut ya. Terus untuk penghasilan juga nggak kayak sekarang ini. Kalau sekarang ini kan kita udah banyak limbah ya, udah banyak segala macam lah pokoknya. Jadi buat penghasilan tuh jauh. Ya tadinya ini hutan Pak, hutan. Ini penduduk dari tahun 69. Perantauan banyak. Dari Indramayu, dari Banten. Kalau untuk awalnya mah pengikisan ya, dari seberang sini aja kan yang kayak rumah nih kan bekas rumah nih. Tadinya jauh. Itu berapa kakak ini? Ada kurang lebih sekitar 20-an lah kakak mah. Yang pindah kemari kan banyak. Oh, daerah Pantai Mekar, Sederhana, Pantai Bahagia. Yang masalah limbah ya. Limbah ini sangat resah gitu. Apalagi sekarang ada perusahaan batubara, ICBL ya. Itu kan udah KBT ya, pabrik kertas, tambah lagi sekarang perusahaan batubara, tambah. Itu yang namanya plastik, setiap hari tuh ya mungkin nggak, kalau di kita mobilin nggak kuat mobil truk-trukan gitu, jadi terus keluar terus. Sambil limbah batubara, sambil limbah KBT. Jadi penelayan ini sekarang ya itulah pengeluarannya udah mulai 1 hari 2 hari aja limbah mati. Jauh lagi usahanya nengah. Jadi sekarang nelayan di situ doang. Ya tinggal kita diam aja. Paling kita termasuknya minta rezeki sama yang kuasa doang. Kalau memang kita punya duit bisa pindah. Soalnya kalau udah kena abrasi, ombaknya masuk, rumah-rumah juga kan kena tembok-temboknya itu. Ya memang ngerasain Pak, cuman ya memang dia juga kan lapor ke kepala desa, kecamatan, ya kecamatan mungkin kabupaten. Kalau buat dari pemerintahan itu sendiri sebenarnya mungkin program mah ada ya, cuman selama ini kan nggak pernah istilahnya nggak tepat sasaran. Kadang yang dibantu juga kadang bukannya dimanfaatkan malah kadang dijual lagi. Jadi begini ya Pak, yang namanya nelayan itu, memang kalau sifat nelayan kalau jauh dari pesisir ya, usahanya juga bingung gitu ya, siapa gitu kan. Kecuali orang biasa berdagang gitu, bisa dagang kan, biasanya orang nelayan nggak bisa dagang, ya di nelayan aja gitu. Tetap gitu, usahanya memang di laut, dari ikan, dari rajungan. Udah kebiasaan, nelayan seperti itu.
sih memang bisa kita pahami seperti erosi yang terjadi di daratan. Jadi kalau misalnya di longsoran, nah kalau yang terjadi di laut lebih sering disebut dengan abrasi. Prinsipnya sama sebenarnya, kehilangan permukaan atau kehilangan tanah di daerah kawasan pesisir. Dan dampaknya sebenarnya macam-macam ya, tapi kalau sebelum dampak kita bicara tentang penyebabnya. Penyebabnya sih ada dua, seperti biasa, dari secara alami memang terjadi abrasi. Karena misalnya ada gelombang pasang, kemudian membawa massa tanah ke dalam air, atau juga kenaikan muka air laut. Itu terjadi secara global. Nah, yang terjadi penyebab secara lokal juga banyak gitu ya. Contohnya misalnya kalau ada penambangan pasir di lepas pantai, kemudian juga kehilangan kawasan tutupan hutan mangrove yang ada atau hutan bakau di kawasan pesisir. Dan dampak yang lain juga misalnya adanya bawaan dari material sedimentasi, misalnya dari daratan, tapi dia menghancurkan, mematikan kawasan mangrove-nya sehingga dia juga hilang vegetasi. Yang sering terjadi sih memang kalau kita lihat dampak yang paling besar memang terhadap manusianya, dan penyebab yang terjadi juga oleh karena ulah manusia, gitu, karena kehilangan alih fungsi kawasan di kawasan pesisir. Memang kita menyarankan kalau dari perspektif Greenpeace, sepanjang setelah dianalisa bahwa dia bisa pulih secara alami, di beberapa kasus dia lebih cepat, jadi dibiarkan kemudian bisa pulih secara alami. Tapi kalau di beberapa kasus yang lain, karena intervensi atau penyebabnya juga terlalu banyak, memang harus ada akselerasi, misalnya dengan dibantu dengan penanaman. Tapi pada prinsipnya kita melihat sebenarnya hutan mangrove ini salah satu ekosistem yang bisa memulihkan dirinya sendiri lebih cepat gitu, daripada misalnya ada intervensi dari manusia dengan penanaman. Penanaman bisa dilakukan misalnya dalam konteks kampanye lingkungan gitu ya, jadi mengenalkan bagaimana edukasi terhadap masyarakat, jadi bisa dilakukan dengan penanaman. Cuman yang namanya apa ya, kalau dibilang kondisinya udah seperti ini ya udah hukum alam mungkin ya. Ya mungkin cuman berharap dari pemerintah itu agar yang namanya limbah itu kan nggak langsung istilahnya bisa ditanganin lah. Gitu. Kalau kita keinginannya begitu, karena kita kan mencari. Iya, sekarang ini aja buat ikan aja kita di pendapatan aja, buat perbekalan aja udah nggak ketutup. Kalau untuk kondisi sekarang ini, saya sebagai nelayan merasa punya beban yang berat, Pak. Beban beratnya mengenai masalah satu, struktur untuk kepentingan sarana sekolah. Jadi pemerintah kita itu tebang pilih, Pak. Tebang pilih. Yang seharusnya kalau program yang diadakan sama Presiden Republik Indonesia itu harusnya jangan tebang pilih, mana yang layak, mana yang tidak. Yang layak harus diduluin seharusnya, mah. Ini mah yang layak nggak dapet, yang anaknya banyak nggak dapet.